Jadi cerita kali ini disampaikan salah satu teman kuliahku yang pekerjaannya itu menjadi supir ambulan. Dia nggak mau menyebutkan namanya karena itu menyangkut instansi yang dia bekerja saat ini. Nah, dia ini laki-laki ya, jadi dia ini sudah bekerja di rumah sakit itu menjadi supir mobil jenazah selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun dia itu tidak pernah diganggu sama sekali selama mengantarkan jenazah-jenazah yang akan dimakamkan. Nah, jadi baru kali ini dia mengalami kejadian yang tidak mengenakan, tapi yuk kasihan sebenarnya, kata dia itu seperti itu. Itu saja namanya Adi. Jadi waktu itu si Adi ini mengantarkan jenazah korban kecelakaan. Aku merinding kalau menceritakan itu karena masih baru banget. Nah, korbannya ini mahasiswa dari luar kota. Jadi Adi ini mengantarkan jenazah ini dari kota A ke kota B yang jaraknya itu sekitar 5 jam. 3 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. Di tengah-tengah tol tiba-tiba si Adi ini dengar suara tangisan dari belakang mobil, yang dimana itu tangisan itu tidak berhenti sama sekali. Bener-bener nangis kayak ya orang, ya apa sih, nangis kesakitan gitu loh. Nah, si Adi ini awalnya cuek aja, lama-lama setelah 15 menit dia terganggu dan akhirnya dia ngomong lah, gak usah nangis ya, kamu sudah tidak merasakan sakit sekarang, kamu sekarang mau tak antarkan pulang. Jadi setelah Adi ngomong seperti itu, suaranya udah gak kedengeran lagi. Harusnya kan udah selesai gitu ya, Adi ini melanjutkan perjalanan lagi. Tapi Adi ini di hatinya itu kayak ngomong gitu loh, kayak ngomong dengan dirinya sendiri gitu, yang nggak bersuara. Orang dia ngomong di dalam hati, di batin, kenapa ya ini jenazah yang aku bawa kok sampai nangisnya aku sampai denger gitu. Tanpa sengaja Adi ini melihat di spion atasnya itu kayak ada orang perempuan duduk. Sontak si Adi ini kaget dong, langsung minggir dan berhenti di pinggir, dan dia noleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Si Adi ini melanjutkan perjalanan lagi. Setelah 5 menit perjalanan, Adi ini dengar suara nangis lagi. Karena Adi ini anaknya pemberani sekali, dia bilang, tapi ngomongnya itu di dalam hati, kayak kamu ngapain sih nangis, kan udah selesai. Nah, setelah Adi ngomong di dalam hati seperti itu, Adi tuh ngerasa kayak di telinganya itu ada yang bilang. Nah, si Adi ini kayak denger seseorang yang ngomong di telinga sebelah kirinya, kayak bilang, anterin aku pulang, aku pengen ketemu ibu sama ayahku, aku sedih, aku sakit. Semakin Adi ngebatin, semakin suara itu kayak semakin jelas gitu loh keinginannya apa. Dan si Adi itu memberanikan diri ngomong di dalam hatinya lagi kayak, ya wes tak antar pulang, kamu jangan ngomong lagi sama aku, kamu yang sabar ya, yang tabah ya, kamu sudah gak sakit lagi kok sekarang. Si Adi itu langsung tancap gas yang harusnya 5 jam perjalanan, dia tempuh dengan 4 jam saja. Nah, jadi Adi kira itu sudah berhenti di situ aja, ternyata enggak. Waktu Adi mengeluarkan jenazahnya dan sudah selesai, Adi mau pamit pulang ke keluarganya, Adi dengar suara perempuan lagi, dia bilang, makasih ya Pak sudah mengantarkan aku pulang. Gimana perasaan kalian kalau itu terjadi di kalian? Serem banget ya sih? Kayak tapi ya kasihan, tapi ya serem ya gak sih? Dan saat itu Adi tuh kayak mentalnya langsung down. Dia tidak memutuskan langsung pulang hari itu juga. Dia memutuskan untuk cari teman terdekatnya di kota itu untuk beristirahat. Dan jujur nih, ketika Adi cerita ke aku dan minta untuk ceritanya ini di up, itu aku juga sebenarnya takut, tapi juga ya kasihan ya kan. Tapi gak apa-apa, kita doakan semoga dia tenang di alam sana. Thank you, see you in the next videos.